Pada bagian kedua ini, kita akan membahas mengenai availability dan tier pada data center. Availability adalah persentase uptime suatu data center dalam setahun. Kegagalan dalam availability sehingga terjadi downtime akan mengakibatkan dampak besar pada suatu bisnis yang biasanya berupa kerugian finansial. Biaya untuk power dan efisiensi mempunyai dampak yang relatif sama, sedangkan kerugian akibat downtime mempunyai dampak yang lebih besar. Sebagai contoh, pada tahun 2013, Amazon.com mengalami downtime selama 49 menit dan harus menelan kerugian sebesar 4 juta US dollar. Dan apabila data center di dunia mengalami downtime secara bersamaan, maka kerugian diperkirakan mencapai 69 triliun US dollar per jam. Availability dapat dihitung dari perkalian availability setiap komponen pada data center. Untuk meningkatkan availability dari suatu data center, maka dibutuhkan redundansi dan sistem backup. Berikut adalah komponen-komponen yang ada pada data center. Dicontohkan pada rentang waktu dari 1 Januari sampai Desember 2011 dengan 4 kali terjadi downtime, yang kemudian dikelompokkan untuk uptime dan downtime. Dari contoh ini didapatkan angka availability sebesar 88,889%. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Angka availability didapat dari jumlah waktu uptime dibagi dengan jumlah jam dalam setahun, yang kemudian dikali dengan 100%. Dari contoh ini, rentang waktu 1 tahun dibagi menjadi 36 blok, dengan 4 blok adalah waktu downtime, sehingga jumlah uptime adalah 32 blok. Dengan rumus availability, didapatkan perhitungan sebagai berikut, sehingga didapatkan angka availability sebesar 88,889%. Berikut adalah tabel availability dan downtime dari keempat tier data center menurut TIA 942. Dengan adanya redundansi dapat meningkatkan availability. Tipe data center dengan redundansi dibagi menjadi 4, berdasarkan ketentuan TIA 942 yaitu tier 1, 2, 3, dan 4. Tier 1 mencakup data center dengan spesifikasi sebagai berikut. Digunakan infrastruktur dasar, distribusi power dan cooling dalam satu jalur, tidak ada komponen yang redundan, availability sebesar 99,67%, dan downtime tidak lebih dari 28,8 jam. Berikut adalah model untuk data center tier 1. Tidak ada redundansi dalam komponennya. Data center perusahaan di Indonesia yang dibangun sendiri masih pada tier 1 dan maksimal pada tier 2. Pada tier 1, redundansi direpresentasikan dengan N, dan set failure bisa mencapai 6 kali dalam 5 tahun. Pada tier 2, distribusi power dan cooling masih dalam satu jalur, tetapi sudah ada komponen yang redundan, yaitu pada UPS dan generator sesuai model di samping. Availability pada model ini mencapai 99,75% dengan downtime tidak lebih dari 22 jam. Pada data center tier 2, redundansi direpresentasikan sebagai N+1 dengan failure sebanyak 1 kali dalam setahun. Pada tier 3, redundan dilakukan pada infrastruktur seperti pada model berikut. Pada data center tier 3, redundansi direpresentasikan sebagai N+1 dengan failure sebanyak 1 kali dalam 2,5 tahun. Pada model data center tier 4, terdapat perubahan dari tier 3 seperti pada model berikut. Pada model data center tier 4, redundansi direpresentasikan sebagai 2N dengan failure sebanyak 1 kali dalam 5 tahun.